sampaikan bahwa di Papua ini kita ada punya 4 masalah besar pendidikan. Masalah yang pertama itu ada di sumber daya manusia. Hari ini di mana-mana seluruh sekolah-sekolah pasti berteriak tentang sumber daya manusia. Kita dalam waktu dekat tahun ini akan pensiun lebih dari 80 guru-guru kejuruan. Dan karena itu kita akan kehilangan dan kekurangan guru-guru kejuruan. Masalah yang kedua dan masalah yang cukup besar yaitu kekurangan sarana prasarana. Ketika kita ada di mana-mana, saya kunjungan ke mana-mana, selalu masalah yang mereka sampaikan adalah Bapak kurang ini, kurang ini. Seluruh ilmu kurang-kurang mereka sampaikan kepada saya. Masalah yang ketiga adalah masalah regulasi. Hari ini banyak pemerintah kabupaten kota yang regulasinya tidak terlalu banyak mendukung tentang pendidikan di Papua. Walaupun undang-undang mengatur kita pendidikan itu harus dapat 30%. Tapi kenyataan hari ini ada kabupaten yang 17%, ada yang hanya 20%, ada yang 25%, dan bervariasi. Dan karena itu mungkin tidak akan menyelesaikan masalah kalau angka-angkanya main di bawah itu. Dan yang terakhir adalah keterlibatan masyarakat. Kita masih punya masalah yang besar terhadap keterlibatan masyarakat. Ada banyak sekolah-sekolah di Palang, ada banyak guru-guru yang tidak merasa aman, ada banyak sekolah-sekolah yang terganggu karena aktivitas-aktivitas lingkungan dan masyarakat. Hari ini YPK sebenarnya sudah mulai mengambil peran-peran itu. Karena itu atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Papua kami menyampaikan terima kasih. Ada banyak yayasan-yayasan yang mengelola pendidikan hari ini, tapi mereka semangatnya tinggi, tetapi mereka tidak lihat beberapa faktor-faktor yang memberikan dukungan. Ketika kita mau mengurus dana DAK, kita terbentur dengan nilai-nilai itu. Mereka tuntut untuk harus punya sertifikat, harus punya bangunan sendiri, macam-macam, begitu. Dapodik harus sudah rapi, begitu. Dan karena itu saya hari ini menganggap bahwa YPK sudah mulai ambil peran itu dan mulai memberanikan diri untuk membangun sekolah. Kita tepuk tangan dulu untuk teman-teman YPK. Gitu. Dan ini saya pikir menjadi motivasi juga untuk seluruh yayasan-yayasan lain yang sedang mengelola pendidikan hari ini. Pemerintah itu memberikan kecil sekali, begitu. Yang lain sebenarnya ada di kita. Mari kita berinovasi. Yang terakhir hari ini dengan lahirnya PP 106 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang baru ini, maka kewenangan itu sudah mulai terbagikan. SD, TK, SD, SMP, SMA, SMK itu sudah di kabupaten kota. Begitu. Kita di provinsi itu hanya sekarang mengurus SLB dan sekolah khusus ditambah dengan komunitas adat yang baru ini. Begitu. Walaupun di PP itu menyampaikan bahwa tingkat koordinasinya tetap ada di kami. Begitu. Karena itu kementerian melakukan koordinasinya ke pusat, ke provinsi, baru kita kasih mendarat ke kabupaten kota. Tetapi itu bukan berarti harus kita kasih beban ini semua ke kabupaten kota. Tidak. Kita tetap provinsi harus mengambil bagian-bagian itu. Nah, saya dalam beberapa waktu ini sudah menyampaikan kita akan kolaborasi baik sehingga kami akan buat raker. Pak Bupati izin, nanti kita akan sampaikan surat ke teman-teman di kabupaten, dibuat raker, dan dalam raker itu kita akan bicara beberapa hal, termasuk beberapa yayasan kita akan undang, begitu. Saya pikir itu yang saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Pak Ketua PSW, saya sudah lihat daftar itu, daftar yang dipampangkan di depan ini. Dan karena itu sebagai alumni YPK, saya pikir kita juga akan mengambil bagian dalam memberikan support kepada 3 ruang kelas ini. Saya punya pengalaman di Sarmi saat COVID-19 dan dana tidak ada. SMA YPK Sarmi itu kita bangun hanya dalam waktu 2 bulan 3 ruang kelas selesai. Hanya waktu 3 bulan saja, waktu COVID-19 saya ingat. Dan itu walaupun jadi masalah, tetapi Tuhan izinkan saya untuk kembali ke Dinas Pendidikan dan saya sudah selesaikan kemarin tuntas di YPK Sarmi, begitu. Karena itu tempat yang jauh dari kita. Apalagi Sarmi Kerom yang hanya angkat kaki kiri tiba di Kerom. Harusnya ini bisa selesai kurang dari 3 bulan. Tuhan sudah menyiapkan semua anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, dan mereka juga punya kantong-kantong yang Tuhan berikan berkat untuk bantu sekolah ini. Termasuk kami Dinas Pendidikan
dan Ketua Ikatan Keluarga Maluku di tanah Papua. Ini ada mantan Ketua Kemal di sini, Pak Yonas. Saya pikir kumpul semua kekuatan anak-anak Maluku di sini dan berikan support untuk selesainya sekolah ini. Tuhan memberkati. Shalom.